Yang menarik lagi ketika Om Deddy Corbuzier sukses memancing sisi pribadi Jokowi yang tidak diketahui publik. Saat itu Om Deddy sedikit membuka pembicaraan diawali dengan pandangan publik terhadap Jokowi yang dikenal pendiam, lemah, kelemar-kelemar, dan lain sebagainya. Kaisang bongkar sisi tersembunyi dari Presiden Jokowi. Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, berkesempatan hadir menjadi bintang tamu di podcast Om Deddy Corbuzier. Selama hampir 52 menit mereka berbicara dan tampak terasa singkat. Dengan gaya komunikasi khas Deddy Corbuzier, mencoba memancing sisi lain dari Kaisang dan juga bapaknya Presiden Jokowi. Dan melalui Kaisang inilah, jujur banyak hal yang tidak terungkap selama ini mengenai Presiden Jokowi, orang nomor satu di Republik ini, dan juga sisi Kaisang sendiri. Saya tertarik bagaimana sikap Kaisang sebagai anak terhadap bapaknya yang memiliki kedudukan sebagai presiden dan juga hal-hal yang selama ini tidak terungkap ke publik mengenai Presiden Jokowi. Pertama, catatan mengenai Kaisang sendiri ketika ditanya apakah tidak tertarik ke dunia politik seperti halnya kakaknya Gibran Raka Buming Raka dan juga kakak iparnya Bobi Nasution. Kaisang mengaku ada rasa tertarik, tapi tidak untuk saat ini dan mengaku lebih tertarik sebagai pengusaha. Kaisang sendiri secara pribadi juga kerap membantu dan ia lebih menyukai membantu masyarakat dalam bentuk pendidikan. Kaisang beralasan bahwa pendidikan itu untuk jangka panjang. Saat Kaisang ditanya bagaimana perasaan saat bapaknya dihina atau dilecehkan, seperti sudah ditebak, Kaisang hanya mengatakan itu sudah resiko dan biasa-biasa saja. Ia lebih memilih kerja dan menciptakan atau membuat ide daripada memikirkannya. Dan ketika dipancing Om Deddy Corbuzier soal Kaisang yang mendapatkan privilege karena anak presiden atas usaha-usahanya selama ini yang terbilang sukses, jawaban Kaisang pun apa adanya. Ia pun mengakui dengan jujur kalau ia memperoleh privilege itu. Nah, jawaban ini tentu saja membuat Om Deddy Corbuzier nampak tercengang, sebab rata-rata orang yang memiliki sisi privilege tidak akan mau mengakuinya dan selalu bersembunyi dari fakta, atau dengan kata lain munafik biasanya mengaku kalau tidak menggunakan hak istimewa tersebut. Tapi tidak bagi Kaisang. Ia menganggap privilege yang ada pada dirinya sebagai berkah, karena faktanya memang ia mendapatkan privilege itu dari kedudukan bapaknya. Ketika hal itu seret nama Gibran kakaknya, Kaisang pun mengiyakan. Yang penting kan tidak korupsi, kata Kaisang. Saat ditanya kontribusinya pada negara jika ia memilih jalur politik, Kaisang mengatakan dengan membuat usaha baginya sudah turut memberikan kontribusi pada negara. Salah satunya membuka lapangan kerja. Nah, yang menarik lagi ketika Om Deddy Corbuzier sukses memancing sisi pribadi Jokowi yang tidak diketahui publik. Saat itu Om Deddy sedikit membuka pembicaraan diawali dengan
pandangan publik terhadap Jokowi yang dikenal pendiam, lemah, kelemar-kelemar, dan lain sebagainya. Tapi satu sisi hanya Jokowi yang sikat ormas-ormas radikal, di mana presiden sebelumnya tidak berani melakukannya. Kemudian pertanyaan Om Deddy pun mengkerucut pribadi Presiden Jokowi kepada keluarganya. Kaisang mengungkapkan, ternyata bapaknya itu keras, tapi kerasnya memiliki alasan. Kata Kaisang, jika sudah marah, sekeluarga hanya bisa diam. Dalam hitungan 30 hari, paling hanya sekali. Kaisang juga menjelaskan bahwa bapaknya sedari kecil sudah mendidik mereka untuk mandiri. Dan itu menandakan bahwa kerasnya didikan Jokowi kepada anak-anaknya. Saat Om Deddy kembali memancing rasa khawatirnya, seorang Kaisang sebagai anak kepada bapaknya, sebagai orang nomor satu di Republik ini. Semula Deddy hanya mendapat jawaban yang diplomatis. Tapi kemudian Kaisang mengatakan kalau bapaknya itu saat berkunjung ke daerah-daerah yang rawan tak mau menggunakan rompi. Padahal itu sebagai bentuk protokol keamanan sebagai simbol negara. Beberapa kali Om Deddy mengatakan bagaimana fisik Jokowi yang terlihat sangat capek dan lelah. Tapi oleh Kaisang dikatakan jika bapaknya itu selama ini sehat dan tidak pernah mengeluhkan rasa sakit. Kaisang mengungkapkan rahasianya jika bapaknya itu suka konsumsi jamu. Kita akan tunggu kiprah dari seorang Kaisang di dunia politik setelah 2024 nanti, atau memang yang bersangkutan hanya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses.